yang berkaitan dengan bidang accounting ya. Nah, di sini kita perlu ya yang namanya alat analisa gitu ya. Jadi dalam topik contemporary accounting gitu ya, untuk mengeksplorasi riset terkait ya dan juga beberapa topik-topik yang bisa diterima gitu ya dalam skala internasional gitu ya, maka kita perlu elaborasi alatnya gitu ya. Jadi alatnya ini juga sangat menentukan novelty yang dihasilkan ya. Alatnya ini juga menentukan tingkat orisinalitas dari riset ya atau juga topik yang terkini dari accounting. Nah, salah satu dari alatnya yaitu adalah RStudio gitu ya. Nah, jadi RStudio ini masih jarang ya digunakan oleh mahasiswa program doktor ya. Kebanyakan mahasiswa atau juga uh, para apa kita ya, para mahasiswa kita itu banyak menggunakan hanya ya kalau data sekunder ya kalau data primer ya itu menggunakan misalnya Smart PLS gitu ya, Amos gitu ya. Nah, ini untuk RStudio ya, ini merupakan juga tantangan ya untuk apa ya, untuk bisa menghasilkan riset yang berkualitas gitu ya. Nah, sekarang kita mau melihat ya bagaimana uh, latar belakang ya atau juga menu-menu yang tersedia pada RStudio ini ya. Nah, jadi RStudio ini gitu ya, ini nama lainnya yang disebut juga dengan R ya, R ya, atau juga dikenal sebagai GNUS gitu ya. Nah, merupakan bahasa pemrograman dan perangkat lunak ya untuk analisa statistik. Nah, ya. R ini dibuat oleh Ross IHK ya dan juga Robert Gentleman dari Auckland ya. Jadi Auckland University Selandia Baru, di mana RStudio ini dikembangkan dalam R Development Care Team ya. R ini dinamakan sebagian setelah nama dua pembuatnya ya, Robert Gentleman and Ross IHK ya. Nah, kenapa R ini banyak digunakan? Ya karena gratis gitu ya. Nah, jadi kita Bapak Ibu bisa ini ya, bisa secara bebas menggunakannya gratis ya, karena dia sifatnya adalah open source gitu ya. Nah, sementara kalau kita yang menggunakan yang namanya eViews gitu ya, kemudian juga menggunakan yang namanya uh, apa namanya Smart PLS itu bayar gitu kan, 350 euro gitu kan, artinya 4 juta 5 juta, nggak kemana gitu kan. Nah, jadi di sini kita punya alternatif yang gratis ya, yang gratisan yang namanya adalah apa ini gitu ya, RStudio. Jadi perlu kita coba juga nanti apabila menggunakan disertasinya menggunakan alat ini ya sebagai suatu topik yang terkini ya dalam bidang accounting ya. Nah, ini. Dan RStudio ini mencerminkan mengapa banyak orang memakai R dan banyaknya pemakai R membuat banyak hal menjadi semakin mudah. Di antaranya adanya komunitas yang berarti banyaknya tempat bertanya jika ada kesulitan ya. Jadi sini RStudio ini merupakan suatu program yang dikembangkan secara terus-menerus ya. Artinya Integrated Development Environment di mana untuk statistik R ini memudahkan pengguna untuk menulis dan mengeksekusi kode. Nah, jadi dengan kata lain, RStudio ini adalah pendekatan sintaks ya. Jadi kalau dia pendekatan sintaks, maka kita menggunakan kode ya. Nah, beberapa aplikasi statistik yang lain dalam riset akuntansi itu banyak menggunakan pendekatan menu. Nah, ini kita menggunakan pendekatan kode gitu ya. Jadi bicara kode nanti kita bicara sintaks gitu ya atau persamaan pemrograman gitu ya. Sama juga dengan kalau kita menggunakan yang namanya Lisrel gitu ya, maka kita menggunakan pendekatan kode ya, pendekatan apa ya, formula pemrograman gitu ya. Jadi RStudio sama ini dengan apa ya apa namanya Lisrel ya. Jadi kalau dia Lisrel itu kan merupakan pendekatan SEM ya untuk persamaan SEM dan untuk riset-riset yang berkaitan dengan topik bidang apa ya yang menggunakan persamaan struktural ya selain dari menggunakan alternatif untuk baik itu pendekatan formatif atau juga pendekatan reflektif gitu ya. Nah, RStudio ini tersedia di dalam bentuk open source. Nah, jadi memang
tinggal kita cari aja menunya ya, nggak ada implikasi legal gitu ya. Karena bisa aja ya kita nulis jurnal gitu ya, pakai e-fuse ke depannya kita bisa dituntut orang gitu kan. Jadi sangat apa gitu ya, RStudio ini boleh dikatakan implikasi hukumnya ke depan tidak banyak ya, tidak ada malah gitu ya, karena dia sifatnya open source gitu ya, siapa aja boleh mengembangkan ya, dan bisa dijalankan di desktop ya, baik itu Windows, di MacBook ya, atau juga di Linux. Nah, jadi yang penting kalau kita mau installnya di Windows, maka kita harus instalasinya adalah install yang versi Windows gitu ya. Kalau untuk MacBook maka kita harus yang install yang MacBooknya ya. Jadi jangan kenapa nggak bisa jalan ini gitu ya, karena itu kebanyakan orang file downloadnya adalah file download yang misalnya laptop kita adalah merek apa ya, dengan sistem operasinya MacBook gitu ya, tapi yang diinstal adalah aplikasi Windows, ya nggak bisa jalan gitu ya. Atau juga misalnya kita aplikasinya ada apanya, uh, handphone apanya, laptopnya adalah dengan sistem operasi Windows ya, tetapi file yang diinstal itu adalah untuk open source untuk MacBook misalnya, ya nggak bisa jalan gitu ya. Nah, jadi tentukan aja nanti mana yang Windows mana yang MacBook gitu ya. Dan browser yang berhubung ke RStudio ini ya bisa berupa menggunakan apa ya, menggunakan browser tertentu ya, atau disebut dengan RStudio Server Pro gitu ya. Jadi udah satu add-in program ya barengan gitu sama apa yang lain ya. Artinya Debian, Ubuntu, Red Hat ya, Linux, ZenUS dan juga OpenSUSE dan juga SLS. Nah, ini apa ya? Sekilas ya terkait dengan browser ya, browser yang terkait dengan RStudio ini dalam riset-riset kontemporer accounting ya. Nah, di mana jendela RStudio itu ada jendelanya script ya, ada script window gitu ya, ada bentuk console window ya, ada juga environment history dan juga jendela tambahan. Jadi hanya sedikit aja ya, hanya empat jendela gitu ya kira-kira. Nah, jendelanya bentuknya ini. Nah, jadi bentuknya ini ya hampir sama semua ya, jendela yang lain juga kalau kita install misalnya aplikasi statistik yang lain ya hampir-hampir mirip semuanya seperti ini ya. Jadi ada menunya, ada menu file ya, ada menu apa ya, ada menu edit gitu ya, sampai pada menu ini ya, sampai menu tools gitu ya. Nah, ini. Dan paket R ini lumrah didengar ya, yang merupakan koleksi dari fungsi R yang mengandung kode dan jumlah sampel data ya. Nah, jadi paket di sini meliputi inilah dia ya. Jadi paket name, nah user library ya, ada dalam hal ini beberapa paket meliputi ya Abyte ya, AirTag, kemudian juga Digest ya, kemudian Ellipse. Nah, ini. Dan fungsi dasar dari RStudio ya, ini untuk membuat data frame gitu ya. Jadi fungsi datanya kita pertama membuat data frame, yaitu rangka data ya yang isinya berisi variabel yang memiliki karakteristik matriks. Nah, jadi kalau kita menggunakan menu SPSS ya, itu ada nama putus. Ya. Dan dalam membuat ya, jadi data frame ini seperti di SPSS itu namanya adalah uh, data view gitu ya. Jadi data frame dengan data view ya sama gitu ya. Dan data frame ini merupakan kerangka data yang isinya konten variabel ya. Artinya jenis apa variabelnya gitu kan, atau juga apakah numerik, apakah alfabet gitu ya yang mau diisi. Nah, jadi isinya terdapat pada data frame. Nah, jadi data frame itu bentuknya tabel ya. Kira-kira bentuk data frame itu dijalankan seperti ini ya. Ya, seperti ini. Jadi isinya berupa ya apa ya? Beberapa sumber data yang harus diisi. Jadi mulai dari jenis kota ya, apakah kotanya Jakarta, Bandung ya kan? Dari seorang responden misalnya ya. Apakah
jaraknya kurang dari 55 kilo misalnya, jaraknya 90 kilo ya, apakah jaraknya 765 kilo gitu ya. Jadi ini merupakan konten dari atau disebut dengan ini ya, isi dari sebuah variabel ya, atau disebut dengan view gitu ya. Dan RStudio mengelompokkan data frame yang selanjutnya kita akan melihat mana jarak yang masih dekat ya, dan jarak di mana kita berasumsi bahwa dia katakan jaraknya kurang dari 100 km. Nah, jadi di sini dalam apa ya, dalam data frame ya kita harus mengestimasi gitu ya. Jadi mengestimasi apa yang diisi dari sebuah variabel gitu ya. Jadi sini menggunakan sintaks subset gitu ya. Jadi sintaks subset memilih dan memilah data yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, jadi dengan kata lain ya pendekatannya pendekatan sintaks, kita membuat model gitu ya, kita membuat program gitu ya, kita membuat persamaan tersendiri ya, atau kita mengkonfigurasi tersendiri ya kandungan dari masing-masing variabel gitu ya. Dan dalam penggunaan data frame di sini gitu ya, kita bisa mengurutkan data ya dari nilai yang terkecil ya sampai dengan nilai yang terbesar ya. Lantas juga dalam fungsi dasar RStudio gitu ya, kita bisa mengganti nama kolom ya dan juga data frame-nya ya. Nah, bagaimana input data? Nah, jadi pada saat input kita melalui menu yang namanya menu import dataset gitu ya. Jadi menu input dataset di sini yang kita input ya diimpor ya, apakah dari Excel ya, apakah dari SPSS gitu ya. Nah, jadi di sini biasanya paling aman kita udah ditabulasi di SPSS, maka kita inputkan aja melalui input dataset pada RStudio seperti ini ya. Jadi langsung nanti terisi seperti ini atau dari Excel. Nah, ini ya. Lantas juga dalam RStudio ya, ini untuk model regresi ya udah pasti gitu ya bisa dikerjakan. Jadi apakah regresinya berganda, gitu kan? Apakah regresinya sederhana, gitu kan? Apakah analisa korelasi, apakah analisa yang lainnya ya. Jadi fungsi analisa regresi tetap ada. Nah, jadi dalam analisa regresi di sini kita akan mencari pengaruh gitu ya atau penyebab. Ya, jadi apa faktor-faktor apa yang merupakan penyebab ya hubungan antara variabel penjelas dengan variabel uh, yang dijelaskan gitu ya, atau juga disebut dengan variabel independen dengan variabel dependen ya. Jadi kita mau mencari seberapa besar pengaruhnya, seberapa besar signifikannya ya. Jadi di dalam RStudio ya ini bisa ya diterapkan gitu ya. Dan dalam analisa regresi ini ya udah jelas ya kita bisa menguji hubungan variabel yang dipengaruhi dengan variabel yang terikat ya. Nah, ini. Nah, jadi kalau dalam regresi sederhana ya ini kita lihat satu variabel gitu ya. Analisa regresi berganda banyak variabel gitu ya. Itu bedanya antara analisa regresi sederhana dengan analisa regresi berganda ya. Jadi kalau dalam analisa regresi sederhana lah ya, gimana cara menjalankannya di RStudio ini? Ya, jadi cara menjalankannya ya kita buat model gitu kan. Nah, itu makanya di sini dikatakan dia pendekatannya pendekatan sintaks ya kan. Kalau di dalam menu SPSS gitu kan, menu yang lainnya itu kita pakai menu gitu kan. Jadi tidak menulis persamaan lagi. Nah, kalau ini kita nulis persamaan. Ya sama juga dengan kalau yang pernah menggunakan list-rel ya, kita nulis persamaan ya. Jadi kalau persamaannya salah, maka kita mengestimasinya juga salah. Ya kan variabelnya juga uh, tidak menjawab hipotesa gitu kan. Ya, jadi kita buatlah persamaannya. Persamaannya gimana? Regresi gitu ya. Dalam kurung ln ya, formula dikurangi kota. Jadi kita bentuklah seperti ini. Jadi kita menulis program ya. Pak Ibu ya, menulis program. Kalau regresi berganda ya itu tadi ya variabelnya lebih dari satu. Nah, jadi untuk variabel independen yang lebih dari satu ya misalnya x1, x2, xn gitu ya. Nah, jadi dalam regresi berganda kita akan menulis persamaan gitu ya. Jadi persamaan yang dibangun di dalam RStudio ya membuat model. Nah, jadi di sini misalnya
regresi berganda ya terkait dengan misalkan variabel volume ya dalam bentuk miliar gitu ya, atau juga dalam bentuk training ya dalam jumlah dolar ya. Jadi sini kita buat model persamaan ya. Jadi model persamaannya menggunakan ya tanda seperti ini gitu ya. Nah, ini ya. Begitu juga analisa korelasi gitu ya. Jadi analisa korelasi dapat diartikan gitu ya sebagai hubungan gitu ya. Jadi mencari yang namanya analisa korelasi kita mencari hubungan gitu ya. Jadi bukan mencari pengaruh gitu ya. Jadi korelasi di sini yang sifatnya tetap juga pendekatannya kuantitatif ya. Seberapa jauh ya, apakah terdapat hubungan atau tidak ya. Jadi bukan menyatakan terdapat pengaruh gitu ya. Kalau misalnya terdapat hubungan, maka berapa besar derajat hubungan gitu ya. Jadi besarnya derajat hubungan dinotasikan dengan notasi negatif 1 sampai dengan 1 gitu ya. Jadi berhubungan bisa aja kan sebuah hubungan terdapat hubungan misalnya. Apakah hubungannya positif, apakah hubungannya negatif ya sah-sah aja gitu ya. Nah, jadi dalam RStudio kita bisa analisa korelasi bisa ya. Analisa regresi juga bisa. Nah, jadi kalau dalam analisa korelasi gimana menulis atau bagaimana kita eksekusinya. Nah, untuk melakukan eksekusinya gitu kan. Nah, kita juga menggunakan uh, pendekatan sintak. Jadi untuk pendekatan sintak ini ya kita tentukan nilai X-nya apa, ya nilai Y-nya apa. Nah, jadi data makro ya data mikro, ya data mikro gitu ya. Jadi korelasi X dan Y. Nah, jadi korelasi X dan Y sebagai berikut gitu ya. Nah, begitu juga statistik deskriptif gitu ya. Nah, jadi mulai dari nilai maksimum gitu ya, nilai minimum, standar deviasi gitu ya, atau juga apa namanya? Modus ya, mean gitu ya. Nah, itu semuanya tersedia ya di RStudio gitu ya. Nah, jadi kita bisa banyak alat ya. Di sini kita kalau kita mau nulis paper ya, nulis disertasi gitu ya. Jadi bisa banyak alat kita gunakan ya. Jadi termasuk juga RStudio yang memungkinkan mengolah statistik deskriptif ya. Nah, untuk statistik deskriptif nantinya akan diapakan ya? Jadi di input ya sebagai berikut ya dengan pendekatan syntax ya. Jadi source on shape ya. Dicari datanya, diklik di browser ya. Begitu juga uji asumsi klasik gitu ya. Jadi uji asumsi klasik yang meliputi analis apa ya? Normalitas data gitu kan, heteroskedasitas data gitu kan. Kemudian juga autokorelasi gitu kan. Kemudian juga multikolinialitas. Ya, di RStudio juga bisa diselesaikan gitu ya. Nah, ini supaya ya kelas disertasinya nanti bisa aja banyak alat ya digunakan. Apalagi nanti kan disertasi ini apa ya?